diperbudak oleh orang lain, mau direndahkan oleh orang lain, mau jadi budaknya orang lain, mau jadi congosnya orang lain. Sejarah leluhurnya dibelok-belokkan, dikabur-kaburkan demi untuk mencintai Ba'al dan habaib. Akhirnya kalian semakin dalam dalam kesesatan. Habaib, Ba'al bukan cucunya Rasulullah karena DNA-nya tidak sama. Mungkin apa benar? Jadi saudara-saudara sekalian, saya mau cerita fakta yang ada tahun 1945. Sebetulnya imigran itu datangnya sejak tahun 1920. Apa? Imigran Yahudi datang ke Palestina. Ini dengerin nih. Tahun 1945 ada di antara berkali-kali untuk kesekian kalinya kapal dari Eropa dan Jerman datang membawa orang yang sangat banyak. Orangnya kurus-kurus lusuh, banyak yang belum makan. Begitu datang di pelabuhan namanya pelabuhan Haifa di Palestina, begitu turun, mereka semua yang ada di kapal itu membentangkan spanduk. Apa tulisannya? Tulisannya adalah kami diusir oleh orang Eropa, kami dikejar dibunuh oleh orang Jerman. Wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk hidup di Palestina. Ternyata dilihat adalah orang-orang yang di Askenazi yang dibunuh di Eropa, yang diusir di Eropa, yang dibunuh oleh Nazi Jerman. Mereka pada pindah eksodas dari Eropa menuju ke Palestina. Ribuan bahkan ratusan ribu orang Yahudi dengan membentangkan sebuah spanduk, mereka ingin hidup bersama di Palestina, jangan sampai diusir karena mereka sudah diusir di Eropa. Masyarakat Palestina pada waktu itu masih belum tahu bagaimana ceritanya, apa ceritanya Yahudi Askenazi. Kenapa? Maklum. Kenapa? Karena waktu itu teknologi belum sempurna, karena waktu itu HP masih belum ada, karena waktu itu internet masih belum ada, komunikasi antar negara masih terbatas. Akhirnya karena masyarakat Palestina orangnya baik, orang Palestina orangnya baik, toleransinya sangat baik. Di dalam Palestina itu ada Masjidil Aqsa, tapi ada juga Haikal Sulaiman, ada juga di situs-situsnya orang Yahudi. Jadi orang Palestina sudah akrab dengan kehidupan Yahudi di situ pada waktu itu, sama-sama hidup bersama, bersejarah, di mana Masjidil Aqsa itu diakui oleh 3 negara besar, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dan itu nggak jadi masalah, aman. Begitu mereka datang dari Eropa minta diterima, maka orang Palestina menyambutnya. Ini supaya kalian tahu awal dan asal usulnya. Begitu disambut, akhirnya ada yang diberi tanah, monggo sampai tempat di rumah saya ini, diberikan tanah sampai bangun ini, nanti pastinya dari saya, ini buat ini dari saya. Akhirnya dibangunkan rumah pajak, ratusan ribu orang pengungsi dari Eropa yaitu Yahudi Askenazi datang ke Palestina. Itu datangnya mulai tahun 1920, puncaknya tahun 1948. Mereka hidup bersama, tapi tiba-tiba orang Palestina itu dapat peringatan dari orang Eropa. Apa kata orang Eropa? Wahai orang Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan. Kami juga punya toleransi, tapi kalian harus tahu bahwa mereka itu punya sifat yang tidak sama dengan kita. Mereka itu adalah pengennya mendominasi bangsa kami, pengen menginjak, mengubur sejarah kami. Mereka pengen menjadi tuan rumah di tanah kami. Mereka selalu mempersekusi dan selalu mereka berkata yang tidak benar, memecah belah masyarakat Eropa, menanamkan ajaran kebencian kepada para leluhur dan orang tua kita di Eropa, sampai memalsukan makam-makam, membelokkan sejarah, dan akhirnya membunuh di antara orang-orang kita, dibunuh, dibantai. Makanya kami mengusir bukan tanpa alasan, tapi karena itu. Wahai orang Palestina, Anda menerima tamu yang salah, Anda akan merasakan akibatnya di masa yang akan datang. Dan ternyata ucapannya orang Eropa betul detik ini. Awalnya bagaimana? Awalnya begitu berkembang, mereka mengadakan peringatan-peringatan keyahudian.
Kebetulan di Palestina ini ada situs-situs Yahudi. Mereka besarkan sejarahnya, diagung-agungkan sampai terjadi apalah seolah-olah agama Allah adalah agama mereka, seolah-olah mereka adalah kekasih Allah, memframing beberapa orang-orang dan masyarakat Palestina, dan itu jadi muridnya. Peringatan-peringatan diselenggarakan. Mulai ketika itu ada pengklaiman, klaim satu daerah Palestina adalah milik Yahudi, klaim satu makam ini adalah leluhur Yahudi, diklaim. Akhirnya kemudian seakan-akan mengklaim, bukan mengklaim negara, bahwasanya Palestina itu adalah menurut data-data yang ada di kitab kami, Palestina adalah negara tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami untuk kami. Berarti orang Palestina itu numpang, nggak boleh hidup. Ini adalah sebetulnya tanahnya orang Yahudi. Sejarahnya dibelokkan, makamnya dipalsukan, masyarakatnya diframing yang tidak benar. Begitu ada gejolak yang sangat luar biasa, sebentar lagi mau diusir lagi, maka mereka meredam pergerakannya. Kemudian mereka mengambil mata-mata Yahudi untuk mengendak-endak dari dalam membuka rahasia kekuatan Palestina. Sudah ada rencana untuk mencaplok Palestina itu sejak tahun 1947-an. Akhirnya mereka mencari mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi mereka. Siapa yang diambil? Yang diambil adalah seorang yang bernama Syekh Fadil Abdullah, seorang Yahudi yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Di Yaman, di Hadramaut itu banyak orang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah. Syekh Fadil Abdullah kebetulan dia agamanya Islam, tapi genetikanya genetika Yahudi. Beliau apal Al-Quran, hadis-hadis juga apal, orang alim. Didatangkan oleh orang Zionis, oleh orang Yahudi ke Palestina dalam rangka apa? Dalam rangka secara diam-diam menjadi mata-mata Zionis dalam rangka program mencaplok tanah Palestina. Akhirnya Syekh Fadil Abdullah datang, kemudian didatangkan oleh orang Yahudi, oleh orang Zionis untuk datang ke Palestina. Alasannya dakwah Islamiyah. Syekh Fadil akhirnya mengembangkan, punya murid tambah banyak, sampai beliau menjadi gurunya orang Palestina, sampai kemudian beliau dianggap menjadi ulama besar. Beliau dianggap sebagai mujahidin fi sabilillah. Beliau dianggapnya waliullah, kekasih Allah. Kalau melihat langit kelihatan arsy, kelihatan Lauh Mahfuz. Beliau itu adalah pemegang kunci surganya Allah. Didoktrin semacam itu oleh orang Yahudi. Syekh Fadil adalah orang yang sangat besar dan istimewa. Masyarakat Palestina buka semua akhirnya koridor. Sementara mereka di belakang merayak semakin pasti. Akhirnya saudara-saudara, sampai Syekh Fadil Abdullah itu diangkat oleh orang Palestina jadi imam besar Masjidil Aqsa. Bayangkan, muhibbinya ribuan. Begitu salah satu tingkah polanya agak dicurigai oleh militer dan intelijen Mesir bahwa Syekh Fadil itu adalah mata-mata Zionis. Syekh Fadil pinter menutup semuanya, dibuang semuanya. Syekh Fadil kembali kepada pesantren seolah-olah dia jadi orang bicaranya nasionalisme. Mari kita bela Palestina. Itu yang namanya orang Yahudi kita usir, musuh Allah kita usir, kita selamat mujahidin fisabilillah. Begitu ceramahnya sangat luar biasa, memukau, mensihir masyarakat Mesir dari dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, tersihir sehingga mereka buta, tidak mengerti kalau seorang Syekh Fadil Abdullah adalah orang yang paling berbahaya di Palestina dan satu-satunya orang yang paling berjasa dalam menjatuhkan Palestina sampai membuat masyarakat Palestina menderita sampai detik ini. Subhanallah. Begitu di frame seperti itu, tertutuplah itu fitnah itu. Tertutuplah itu. Akhirnya Syekh Fadil mendekati militer Mesir, mendekati militer Palestina, kepolisian Mesir, kepolisian Palestina. Malah pada tahap selanjutnya Syekh Fadil Abdullah dianggap jadi guru besarnya militer Mesir, guru besarnya polisi Mesir, guru besarnya militer Palestina, dan termasuk juga guru besarnya polisi Palestina. Sampai tingkat militer, polisinya, pemerintahnya tidak ngeh kalau beliau itu mata-mata Yahudi. Dari tahun 48 dari tahun 46 saudara-saudara sekalian masuk ke Palestina sampai tahun 82
sampai Palestina jatuh di tangan Yahudi, menderita sampai detik ini. 42 tahun jadi mata-mata Yahudi nggak ketahuan. Jadi kalau atas nama agama ini adalah bisa membutakan orang. Hati-hati kalau ada seseorang yang memframing, ada orang-orang yang ingin mendoktrin kalian atas nama agama, kalian bisa buta. Kalian harus banyak bergaul dengan para ulama, para kiai. Saudara-saudara sekalian, akhirnya kemudian apa? Kemudian rahasia Palestina itu, kekuatan Palestina akhirnya dibongkar semua, diberikan kepada Zionis Israel. Akhirnya Israel itu dari dalam sudah mulai menguasai ekonomi, sudah mulai lahan-lahan ekonomi, termasuk pertahanan, termasuk biologi, termasuk politik, sudah dikuasai semua. Pada akhirnya Syekh Fadil Abdullah ketahuan dijebak oleh orang intelijen Palestina, ternyata beliau adalah mata-mata Zionis. Begitu diumumkan oleh Palestina, masyarakat Palestina dan Mesir, oleh militer dan intelijen Mesir dan Palestina, bahwa Syekh Fadil Abdullah itu adalah mata-mata Yahudi yang berbahaya bagi kalian, itu muhibbinya marah semua, perang di situ. Akhirnya sedikit demi sedikit diberikan pencerahan, bukti-bukti nyatanya ditunjukkan oleh pemerintah Palestina, bukti-bukti nyatanya ditunjukkan oleh para intelijen Mesir. Masyarakat semakin tercerahkan. Akhirnya Syekh Fadil Abdullah ditangkap, akhirnya kemudian diusul dihukum gantung mati. Tapi Palestina sudah terlambat, rahasianya sudah terbongkar, pos-pos yang penting dan strategis, ekonomi, militer, kepolisian, sampai pos-pos yang sangat penting, termasuk sosial keagamaan, sudah dikuasai oleh orang-orang Zionis. Dan pada gilirannya bekerja sama dengan Inggris, bersihkan dengan Amerika, akhirnya mencaplok Palestina. Palestina masyarakatnya diusir, dan pada akhirnya sampai detik ini orang Palestina menghidupnya menderita. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dibantah dengan akal dan logika, tidak bisa dibantah dengan ilmu. Makanya kita harus hati-hati, saudara-saudara sekalian. Lah, apa yang terjadi di Palestina tahun 46-48 itu persis terjadi di Indonesia, di Lampung. Klaim sejarah sudah dilakukan oleh oknum Ba'alwi, klaim makam sudah dilakukan oleh oknum Ba'alwi, ribuan makam atas nama Ba'alwi. Ada makam ini Habib ini bin Yahya, Habib ini bin As-Segaf, Habib ini bin Al-Munawwar. Seantero Indonesia dari mulai Jawa sampai Kalimantan, Sumatera, itu makamnya leluhur Indonesia dihabibkan semua. Itu omong kosong kalau tidak ada tujuan, omong kosong. Apalagi genetika mereka sama dengan Zionis, apa? Yaitu genetika Yahudi Askenazi, genetikanya sama, modus operandinya sama. Kalau kita traidor, jangan-jangan di masa yang akan datang anak cucu kita akan seperti nasibnya sama dengan Palestina. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang kita bangkitkan melalui perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabillah, bangkitkan masyarakat Indonesia, melekatkan masyarakat Indonesia, bangunkan masyarakat Indonesia dari tidurnya yang sangat lama, lebih daripada ratusan tahun, dibuai, didoktrin dengan doktrin yang tidak benar. Maka Laskar Sabillah harus tampil sebagai pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Jangan sampai anak cucu kita bernasib sama dengan Palestina. Na'udzubillah min. Jadi sekarang nanti kita kerjasama dengan apa? Kita kerjasama dengan Densus 88, kita kerjasama dengan pemerintah, kita kerjasama dengan Pak Dandim dan Panglima TNI, kita kerjasama dengan pemerintah, kita kerjasama lagi dengan staf-staf kepresidenan atau presiden, dengan pemerintah pusat, kita kerjasama dengan kepolisian, kita kerjasama dengan BIN, kita kerjasama dengan yang lainnya, seluruh komponen yang ada di Indonesia. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa menjadi pahlawan sendiri, tapi kita harus mengaitkan seluruh komponen kekuatan rakyat Indonesia untuk menghentikan doktrin-doktrin yang tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi, yang dilakukan oleh orang-orang Ba'ali. Segera harus dihentikan karena ini berbahaya bagi bangsa Indonesia. Siap nama betul? Siap nama betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihi al hawaij wa tunalu bihi al raghaib wa husnul khawatim istaqbal ghamam wa jil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma arina
arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqak wa anta radin 'anna واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.